Baik ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini memang hari libur ya. Cuman sama aja ya hari libur sama hari biasa. Maksudnya kelas ini apa namanya sudah ketinggalan dua pertemuan ya, dua pertemuan. Artinya selagi ada waktu kosong gitu ya, meskipun ini libur, kita manfaatin aja lah. Jadi nanti tidak apa namanya tidak susah mencari jam tambahan gitu maksudnya. Baik, untuk materi kali ini masih melanjutkan materi yang kemarin, yang minggu kemarin, yaitu berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini nanti penjelasannya lebih detail lagi. Kalau yang minggu kemarin itu masih apa namanya secara global ya, secara global. Ya, seperti yang sudah diketahui bersama kemarin ya tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu, ini ada undang-undangnya khusus, ya undang-undangnya khusus. Yaitu undang-undang nomor berapa? Ada yang masih ingat? Undang-undang nomor berapa? KUP dan tata cara perpajakan? Yang mana, Pak? KUP dan tata cara perpajakan. Tentang KUP dan tata cara perpajakan. KUP itu ketentuan umum perpajakan. Nomor berapa? Ada yang tahu? Nomor 16, Pak. Ya, nomor 16 tahun 2009. Nah, 2009 itu tentang KUP dan tata cara perpajakan. Ya, itu ada undang-undangnya. Nah, kemudian nanti ada juga undang-undang lagi ya nanti. Jadi perpajakan ini memang berkaitan dengan undang-undang. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar pajak itu cukup mempelajari undang-undang itu sebenarnya. Cuman ini fungsinya buku di sini maksudnya untuk memperjelas karena di undang-undang itu kan kadang kalimatnya itu masih normatif. Ya, kalimatnya masih normatif, jadi masih secara umum, makanya perlu adanya buku. Nah, fungsinya untuk menjelaskan. Nah, salah satunya buku ini ya, buku karangan Abdul Halim, yaitu yang berkaitan dengan judulnya itu adalah perpajakan. Eh, Minggu kemarin saya sudah share gambar bukunya ya, plus ini ya. Sudah, Pak. Ya, sudah, Sudah ya. Pak. Sudah, Pak. Iya. Ada Sudah yang beli, sudah. Pak. Oh, udah ya, alhamdulillah. Yang penting eh apa namanya ada maksudnya 5 orang satu buku nggak apa-apa gitu ya, asal nanti bergantian bacanya. Syukur-syukur kalau satu orang satu buku. Gitu. Kemarin tuh di Shopee itu sekitar 20.000 ya kalau nggak salah ya harganya. Saya kira itu cukup gitu Iya, ya. Pak, 50.000. Saya kira cukup itu ya. Baik, jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, bahasan pertama di sini yaitu tentang SPT ya, tentang SPT. Nah, SPT di sini ini perpanjangan dari atau kepanjangan dari surat pemberitahuan. Ya, surat pemberitahuan. Ini surat pemberitahuan itu adalah surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan, yaitu melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini juga sudah dijelaskan minggu kemarin ya. Mohon di mute ya. Ada yang belum di mute, mohon di mute supaya saya apa namanya tidak terganggu. Nah, itu
tentang SPT ya, tentang SPT. Nah, di sini ada penjelasan lebih lengkapnya lagi. Kita next ya. Jadi di sini nanti kita di sini salah satunya adalah membahas SPT ya, membahas tentang SPT. Kemudian nanti ada eh, di SPT itu ada fungsi, ada bentuknya, cara mendapatkannya gitu ya. Itu nanti ada dijelaskan di sini karena memang SPT ini atau surat pemberitahuan ini adalah salah satu kegiatan di dalam administrasi perpajakan. Ya, selain perhitungan, ya selain menghitung. Nah, kalau menghitungnya itu nanti ada di apa namanya? Ada di pembahasannya masing-masing, ya, di pembahasannya masing-masing karena memang harus detail ya. Baik, ini fungsi SPT ya. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan. Ya, nanti ada fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak atau dalam hal ini adalah PPN ya. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah bagi wajib pajak penghasilan. Nah, SPT itu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang, nah ini penjelasan dari yang pengertian tadi ya, yaitu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak dan bagian tahun pajak. Jadi SPT itu adalah fungsinya untuk pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri. Maksudnya ini pembayaran itu buktinya ya, SSP-nya itu dilampirkan di dalam SPT tersebut. SSP itu adalah surat setoran pajak ya. Kemudian selanjutnya adalah pajak yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Nah, di samping pembayaran, melaporkan pembayaran, ada juga yang melaporkan berupa pelaporan objek pajak. Ya, objek pajak. Objek pajak itu eh, apa namanya yang dikenai pajak ya, yang dikenai pajak. Contohnya misalkan objek pajak penghasilan. Ya, objek pajak penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak gitu ya. Dan kemudian dan atau bukan objek pajak. Nah, kalau misalkan di perusahaan atau di kita orang pribadi mempunyai apa namanya? Bukan objek pajak itu juga nanti dilaporkan di situ. Jadi di sini dan atau ya, dan atau itu maksudnya kalau ada ya dilaporkan, kalau tidak ada ya, yang bukan pajaknya itu tidak usah dilaporkan. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan harta dan kewajiban. Harta dan kewajiban. Jadi harta dan kewajiban itu eh, seperti yang ada di itu ya, yang di neraca ya. Harta itu berarti contohnya aktiva tetap, gitu ya. Seperti kendaraan, peralatan, bangunan, mesin, gitu ya. Itu termasuknya harta. Kemudian kewajiban. Kalau kewajiban itu adalah hutang ya. Kewajiban itu adalah hutang. Jadi ini posisinya itu ada di pasifa kalau ini merupakan neraca. Nah, kewajiban itu berarti hutang ya, hutang kalau perusahaan berarti hutang perusahaan kepada pihak lain. Contohnya bank gitu ya. Nah, itu juga diinformasikan di dalam SPT. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Ini berkaitan dengan pembayaran dari pemotong. Nah, contohnya misalkan PPh 21 gitu ya. PPh 21 contohnya. Oke, ini berkaitan dengan pajak penghasilan. Oke, selanjutnya adalah fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Ya, bagi pengusaha kena pajak. Ini fungsinya itu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Nah, kalau kaitannya dengan pengusaha kena pajak atau PKP ini, berarti eh, yang dilaporkannya itu atau yang dipertanggungjawabkannya itu adalah berupa pajak pertambahan nilai atau PPN, ya, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ya, pajak penjualan atas barang mewah. Ini bagi pengusaha kena pajak. Oke, selanjutnya, nah di sana apa saja yang dijelaskan atau dilaporkan? Yaitu yang pertama adalah pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Jadi di sini eh, minggu kemarin kalau nggak salah sudah belajar kredit pajak ya, kalau nggak salah ya, kredit pajak. Kalau belum saya jelaskan, tapi kalau udah nanti saya tinggal jelaskan secara umumnya saja. Kalau nggak salah udah ya yang kredit pajak ya, kredit pajak untuk apa namanya, untuk pajak pertambahan nilai dan kredit pajak penghasilan. Udah ya kalau nggak salah ya, minggu kemarin. Yang ya, yang istilah itu ya, yang istilah-istilah itu ya, yang ada 41 istilah itu. Baik, jadi Anda sudah tahu ya berkaitan dengan kredit pajak. Jadi kredit pajak itu fungsinya adalah sebagai pengurang. Ya, apa yang dikurangi? Yang dikurangi itu adalah pajak keluaran. Pajak keluaran itu adalah transaksi penjualan, ya, transaksi penjualan. Sedangkan pajak masukannya itu adalah transaksi pembelian gitu. Nah, nanti transaksi pembelian itu disebutnya adalah sebagai pajak masukan, ya, sebagai pajak masukan yang merupakan kredit pajak gitu ya, merupakan kredit pajak. Nah, nanti di penghitungannya itu nanti di PPN itu ya, atau di SPT PPN itu nanti kita hitung gitu ya. Kalau misalkan pajak masukannya itu lebih besar daripada pajak keluarannya, berarti lebih bayar. Tapi kalau misalkan pajak masukannya itu lebih kecil daripada pajak keluarannya, itu berarti kurang bayar, kurang bayar. Maka harus dibayar sisanya gitu ya. Ini tentang pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Ini apa namanya, yang dilaksanakan sendiri oleh PKP atau pihak lain ya, untuk pembayaran dan pelunasannya. Jadi ini maksudnya sendiri itu berarti perusahaan yang memungut. Nah, kalau yang pihak lain itu berarti ada yang memotong ya, ada yang memotong. Ada soalnya PPN ada ya, yang berkaitan dengan bayar sendiri dan dipungut pihak lain. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi bagi pajak penghasilan, kemudian pengusaha kena pajak, dan yang ketiganya ini adalah bagi pemotong atau pemungut. Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Jadi di awal pengertian SPT itu selalu ada sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan ya pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Itu ini bagi pemotong atau pemungut, berkaitan tadi ya dengan pajak yang dipotong atau yang dipungut tadi. Baik, kemudian selanjutnya adalah jenis SPT. Kalau tadi sudah ada fungsi, sekarang jenis SPT. Jadi SPT itu terbagi menjadi dua ya, dua kategori besar, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan. Ya, ini namanya ini ya. Yang pertama, SPT tahunan pajak penghasilan.
namanya yang pertama. Kemudian yang keduanya, bentar ya, saya ini dulu sebutkan dulu. Yang kedua adalah SPT masa. Ya. Kalau ini tahunan, bersifat tahunan, jadi SPT-nya itu yang dilaporkan itu 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Nah, ini nanti Anda nanti bisa lihat ya, untuk yang tahunan itu pelaporannya itu paling lambat kapan? Nanti ada. Ya, lebih lengkapnya lagi. Nah, kalau tahunan itu April ya. April, tapi kalau masa itu tergantung dari jenis pajaknya. Ya, tergantung dari jenis pajaknya. Nah, di SPT tahunan ini terbagi menjadi dua. Ya, SPT tahunan pajak penghasilan itu terbagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Ya, SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Ya, ini formulirnya Rp1771 dan Rp1771 ya, pakai bahasa Inggris. Ini yang pertama, kategori pertama yang SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Kemudian yang selanjutnya adalah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Ya, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Berarti ini yang menjalankan usaha ya, menjalankan usaha. Nah, formulirnya itu untuk yang tahunan itu formulirnya tadi ya, tahunan wajib pajak badan itu Rp1771 dan Rp1771. Nah, kalau Rp1771 berarti untuk perusahaan dalam negeri ya. Nah, kalau yang Rp1771 ini perusahaan dalam negeri tapi pembukuannya itu dalam bahasa Inggris dan mata uangnya itu mata uang dolar Amerika. Kemudian selanjutnya ada SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Ini dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga, yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Ya, usaha atau pekerjaan bebas itu kemarin seperti yang sudah dicontohkan adalah contohnya adalah seorang dokter ya, seorang dokter. Jadi dokter ini sudah dinas ya, sudah dinas di apa namanya instansi pemerintah, misalkan rumah sakit gitu ya, rumah sakit. Nah, di sisi lain dokter tersebut bisa membuka praktek, maka itu disebutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Nah, nanti untuk yang itu ya, yang dokter terus menjalankan usaha, ini pakainya yang C ya, poin C, yaitu formulir 1770. Ya, namanya formulir 1770. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. Jadi orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini ada istilah baru yang disebut dengan norma ya. Norma. Norma ini kalau di pajak itu yaitu bentuknya prosentase. Ya, bentuknya itu prosentase. Jadi mungkin nanti penjelasan lebih rincinya di apa namanya pajak penghasilan ya, pajak penghasilan nanti akan dijelaskan norma secara detailnya. Jadi norma ini apa bentuknya itu persentase ya. Jadi nanti ada ketentuannya, jenis perusahaannya apa, kemudian persentasenya itu berapa gitu ya. Ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 15% tergantung dari jenis perusahaannya gitu ya. Nah, norma ini untuk apa? Untuk menghitung penghasilan neto. Ya, penghasilan neto yang notabene bahwa penghasilan neto itu adalah untuk nilai yang dijadikan dasar untuk penghitungan pajak.
dari satu atau lebih pemberi kerja. Ya, jadi selain membuka klinik, dia juga bekerja di tempat lain dan juga mempunyai penghasilan di tempat lain gitu. Jadi nanti pakainya ini. Jadi kalau sumber penghasilannya itu banyak ya, istilahnya seperti itu kalau kita simpulkan. Yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, pajak penghasilan itu ada yang sifatnya final. Nah, yang bersifat final itu adalah pajak yang dikenakan hanya sekali ya. Dikenakan hanya sekali, jadi apa namanya, dan frekuensinya itu tidak rutin ya, frekuensinya itu tidak rutin. Jadi hanya sekali-sekali. Contohnya apa? Contohnya adalah yang PPh final ini adalah pajak PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 itu ya. Itu bersifat final. Jadi ini tidak bisa dikredit pajakan ya yang bersifat final ini gitu. Nah, ini pakai formulirnya 1770. Ini formulir yang apa namanya? Formulir yang lengkap ya, yang lengkap. Kemudian yang poin B ini masih wajib pajak orang pribadi. Ya, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, tapi formulirnya itu ada S-nya, yaitu 1770S. Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau ini bedanya untuk yang 1770S ini penghasilannya itu lebih satu atau lebih dari pemberi kerja, tapi tidak mempunyai usaha atau pekerjaan bebas, gitu ya. Tidak mempunyai usaha atau pekerjaan bebas, tapi dia punya penghasilan dari lebih satu atau lebih pemberi kerja. Bedanya di situ ya. Ini 1770S. Nah, kemudian ada yang 1770SS. Ini 1770SS. Nah, kalau yang 1770SS ini satu pemberi kerja. Ya, satu pemberi kerja dan penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 30 juta setahun. Nah, ini biasanya karyawan ya. Ini ada yang lagi main game. Lalu matiin dulu. Itu ya, itu untuk yang SPT PPh wajib pajak orang pribadi 1770SS ya. Itu perbedaan dari SPT tahunan pajak penghasilan. Jadi ada 2 kategori dan 5 5 jenis formulir. Ya, selanjutnya adalah SPT masa. Ya. Nah, kalau SPT masa ini berarti yang dilaporkannya itu setiap bulan. Ya, setiap bulan. Jadi nanti setiap bulan itu lapor ya, lapor. Nah, itu nanti ada ketentuannya di belakang nanti ya. Nanti ada di penjelasan yang belakang. Nah, itu apa saja ininya apa? Jenis pajaknya. Nah, jenis pajaknya itu ada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Ya, yang final tadi, kemudian PPh pasal 15 ini tentang pelayaran, kemudian PPh pasal 21 dan pasal 26. Nah, kalau 21 itu objek pajaknya itu penghasilan ya. Nah, penghasilannya itu dari dari jasa, dari kegiatan ya, atau dari apa namanya? Gaji ya, gaji karyawan. Ya, gaji karyawan. Itu 21. Kemudian kalau 26, ini 26 ini penghasilan tapi yang diperoleh oleh WNA ya, oleh WNA. Kemudian selanjutnya ada PPh pasal 22 ini untuk
eh, apa namanya pasal ini untuk eh, transaksi penyerahan barang dan impor. Kemudian yang pasal 23 itu untuk apa namanya objek pajak dari modal, kemudian dari jasa atau dari kegiatan. Ini sama hampir sama dengan yang PPh 21 tadi ya. Dan pasal 26. Kemudian ada PPN dan PPNBM dan PPN dan PPNBM bagi pemungut. Ini SPT masa ya. Jadi ini laporannya per bulan ya, per bulan. Tergantung dari transaksinya. Oke, nah ini bentuk formulirnya seperti ini. Ya, ini contoh formulir yang 1770 SS ya. Ini formulir yang 1770 SS. Tadi ya yang apa namanya? Penghasilannya itu kurang dari 30 juta per tahun. Kemudian yang ISPT ini ada aplikasi ya yang fungsinya itu untuk membuat SPT. Ya, membuat SPT. Jadi pada saat nanti pembuatan SPT-nya sudah selesai, maka nanti akan keluar formulir gitu ya. Formulir ini yang di sebelahnya. Nah, kalau dulu waktu tidak ada ISPT itu ngisinya itu manual. Ya, ngisinya itu manual pakai ballpoint. Nah, kalau sekarang bisa menggunakan komputer yang disebut dengan ISPT ya, yang disebut dengan ISPT. Oke, ini tentang bentuk SPT ya. Kemudian selanjutnya ini isi SPT. Nah, ini isi SPT-nya nih. Ini secara umum ya, secara umumnya seperti ini. Jadi SPT tahunan itu ada nama wajib pajaknya, NPWP, kemudian alamat wajib pajaknya gitu ya. Kemudian ada masa pajak, bagian tahun pajak, kemudian tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian ada tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, ada jumlah peredaran usaha. Karena SPT tahunan ini kan peruntukannya untuk perusahaan, ya, untuk perusahaan. Jadi ini dilakukan 1 tahun sekali dan nanti di dalamnya itu ada yang disebut dengan peredaran usaha. Kemudian ada jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian ada penghasilan kena pajak, pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan atau kelebihan. Kurang kelebihan itu, kalau kekurangan itu namanya atau pasalnya itu pasal 29. Ya, kekurangan pajak. Tadi kan yang apa namanya? Kredit pajak ya. Jadi pada saat dikreditkan eh, apa namanya? PPh yang terutangnya itu lebih besar daripada kredit pajak, maka nanti ada kekurangan yang disebut dengan kurang pajak. Itu PPh pasal 29. Kemudian ada jumlah harta dan kewajiban, kemudian tanggal PPh pasal 29. Nah, ini ya PPh pasal 29. Pembayarannya maksudnya tanggal berapa. Dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, penjelasannya. Nah, bagaimana dengan SPT masa? Nah, kalau SPT masa ini karena penjelasannya itu sebulan sekali, jadi informasinya cukup informasi yang kalau dari A sampai C itu sama ya. A sampai C itu sama, ini wajib yang harus diisi. Kemudian kalau yang D sama ini wajib untuk yang SPT masa. Tapi informasinya ini untuk apa namanya berupa objek pajak, jumlah pajak yang terutang dan atau jumlah pajak yang dibayar. Jadi informasinya hanya segitu. Ya ini aja nih yang penting ya, informasi yang penting di dalam SPT masa. Kemudian ada tanggal pembayaran dan penyetoran serta data lain yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Itu untuk SPT masa. Nah, kemudian SPT masa PPN dan PPNBM. Nah, ini A sampai C sama ya. Kemudian yang membedakan itu D sampai I ya. Jumlah penyerahan, jumlah DPP, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan, jumlah kekurangan atau kelebihan, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang
terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Nah, kalau sudah, sekarang yang untuk pemungut, ya sama untuk pemungut juga, ini A sampai C sama. Kemudian yang membedakan itu dari D sampai H ya. Jumlah DPP, pajak yang dipungut, pajak yang disetor, tanggal pemungut, tanggal penyetoran. Itu yang ada di SPT SPT masa PPN dan PMBN bagi pemungut. Oke. Selanjutnya tempat dan cara lain pengambilan SPT. Nah, di pajak itu ada yang disebut dengan kantor pelayanan pajak ya, KPP. Nah, itu ada di setiap kota ya, setiap kota atau kabupaten. Di setiap kota atau kabupaten. Nah, KPP ini salah satu fungsinya adalah menyediakan SPT. Ya, menyediakan SPT. Jadi tempat pengambilannya itu kalau hard file SPT-nya itu bisa diambil di sini. Ya, di KPP namanya. KPP. Ini contohnya nih KPP Pratama Sintang ya. KPP Pratama Sintang. Tempat yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ini untuk mengambil hard file. Kemudian aplikasi ISPT itu bisa diambil di KPP juga. Kemudian bisa diambil atau bisa di-download di website ya, website Dirjen Pajak. Nah, kemudian cara penyampaian SPT. Ya, cara penyampaian SPT di sini penyampaiannya itu bisa langsung ya, bisa langsung datang. Makanya kadang kalau di akhir-akhir batas waktu itu biasanya selalu rame gitu ya, selalu rame di KPP. Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi itu semakin canggih gitu ya. Pada saat penyampaian SPT-nya itu bisa melalui aplikasi itu secara online gitu ya. Nah, makanya kadang kita lihat di KPP itu meskipun sudah batas waktu biasanya sepi karena memang dia sudah lapor melalui online gitu. Paling nanti yang bermasalah biasanya di servernya. Kalau misalkan dia bertumpuk di satu hari itu, kalau servernya nggak kuat ya bisa gangguan. Bedanya di situ aja. Kemudian melalui pos dengan bukti pengiriman surat ya, bisa diposkan atau melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing ya, pakai e-filing. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan perpanjangan SPT. Nah, tadi kan yang terakhir itu adalah penyerahan SPT ya. Penyerahan SPT itu tadi ke KPP gitu ya. Bisa KPP, bisa lewat e-filing, bisa lewat jasa pos ya, jasa pengiriman. Nah, penyampaian SPT ini kalau misalkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau batas waktu yang sudah ditetapkan itu kira-kira nanti tidak sesuai, ya maka boleh diperpanjang. Ya, bila bisa diperpanjang itu paling lama 2 bulan. Ya, paling lama 2 bulan. Ya, sejak batas waktu penyampaian SPT. Nah, misalkan ambil contoh misalkan SPT tahunan. SPT tahunan itu batas waktunya untuk wajib pajak badan itu adalah April. Jadi kalau misalkan mau diperpanjang maksimal ya, itu berarti bulan Juni. Nah, bulan Juni. Itu, jadi bisa diperpanjang. Tapi harus ke KPP itu harus membuat pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara tertulis. Kemudian melampiri
ini ya, melampiri penghitungan sementara pajak terutang, kemudian laporan keuangan sementara dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasannya. Oke, selanjutnya adalah wajib pajak. Di sini kan kalau SPT itu kan wajib ya, wajib atau harus bagi wajib pajak. Tapi ada kriteria tertentu, ya kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Nah, apa saja? Yang pertama adalah wajib pajak usaha kecil. Wajib pajak usaha kecil. Nah, kategorinya apa saja? Kategorinya itu adalah wajib pajak orang pribadi ya, yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang harus memenuhi kriteria, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi dia orang dalam negeri ya. Kemudian menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta. Ya, tidak lebih dari 600 juta. Ini untuk wajib pajak usaha kecil, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah wajib pajak badan yang harus memenuhi kriteria. Kalau tadi orang pribadi, sekarang badan. Nah, sama ya, ini WNI juga. Sahamnya itu 100% dimiliki oleh WNI. Kemudian menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari 900 juta. Tuh ya, itu untuk wajib pajak usaha kecil. Jadi 900 juta dan 600 juta itu tergolongnya kecil ya. Oke, selanjutnya adalah wajib pajak di daerah tertentu. Ini wajib pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahanya itu berlokasi di daerah tertentu. Berarti maksudnya tertentu ini adalah terpencil ya, terpencil. Karena pemerintah sudah memperhitungkan kalau misalkan daerahnya terpencil gitu ya, dan hanya melaporkan kalau misalkan SPT massa gitu kan per bulan ya, itu biasanya kalau yang terpencil itu biaya pelaporannya itu bahkan lebih mahal daripada pajak yang dibayarkan. Makanya pemerintah ya, dalam hal ini adalah Dirjen Pajak itu eh, memberikan kebijakan, ya, memberikan kebijakan untuk melaporkan SPT SPT beberapa SPT ke dalam satu SPT saja. Gitu. Jadi contohnya ini yang contohnya adalah daerah terpencil. Kemudian selanjutnya adalah harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 2 bulan sebelum dimulainya apa namanya sorry, paling lambat 2 bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh wajib pajak akan disampaikan dalam surat pemberitahuan masa. Jadi sebelumnya itu harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu. Gitu. Oke, selanjutnya adalah wajib pajak PPh tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan. Nah, kalau ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan. Yaitu yang pertama adalah WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi dari PTKP. Ya, tidak melebihi dari PTKP. Nah, PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini untuk PPh 21 dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Jadi ada yang disebut istilahnya itu PTKP ya. PTKP ini adalah batasan.
Jadi kalau misalkan kurang dari PTKP ya tidak usah bayar ya, tidak usah bayar. Dan tidak perlu melaporkan SPT. Kemudian selanjutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Berarti ini tidak melakukan kegiatan usaha bebas. Gitu ya. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25. Nah, kenapa? Karena ini tidak kegiatan usahanya tidak berjalan ya, tidak berjalan. Makanya ya tidak membayar PPh pasal 25 karena PPh pasal 25 itu adalah angsuran pajak gitu ya, angsuran pajak yang diambil dari PPh terutang ya, dari PPh terutang. PPh terutang apa? PPh terutang untuk perusahaan ya, perusahaan. Kan tadi ya, perusahaan itu kan pelaporannya itu 1 tahun. Jadi berat kalau misalkan dibayarkan langsung. Ya, makanya perlu dicicil. Ini disebutnya adalah cicilan pajak itu disebut dengan PPh pasal 25 itu ya. PPh pasal 25 itu dibayarkan setiap bulan. Nah, untuk yang ini, yang usaha ini yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas itu dikecualikan untuk menyampaikan SPT. SPT pasal 25. Nah, ini batas waktu penyampaian SPT-nya. Ya, ada SPT masa. SPT masa itu contohnya PPh pasal 4 ayat 2 ya, itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemarin kita sudah belajar batas waktu pembayaran ya. Kalau ini batas waktu penyampaian SPT. Ini duluan mana nih antara bayar dan lapor? Ada yang tahu nggak? Bayar dan lapor duluan mana? Lapor dulu. Lapor dulu. Kenapa lapor dulu? Lapor dulu baru bayar atau bayar dulu baru lapor? Coba cek Lapor dulu baru bayar. Bayar dulu. ya, jadi bayar dulu baru lapor ya. Coba cek Ya. yang PPh pasal 4 ayat 2. Pasti batas waktunya itu duluan bayar. Ya, PPh pasal 4 ayat 2 itu maksimal tanggal 15. Ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 10 gitu. Nah, sedangkan SPT-nya itu setelah itu, yaitu tanggal 20 ini ya. Tanggal 20. Nah, ini kan berlaku 1 bulan sekali ya. Misalkan kalau sekarang ini bulan Maret, berarti sekarang lagi SPT masa bulan Maret. Ya, SPT masa bulan Maret, kemudian nanti berakhir tanggal 20, berakhir tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Sekarang sedang SPT masa bulan Maret. Berakhir kapan? Tanggal 31 Maret, Pak. Kalau masa pajaknya iya. Kalau masa pajaknya itu 31 Maret. Maksudnya batas waktu penyampaiannya. Batas waktu penyampaiannya itu tanggal berapa berarti maksimal? Berarti tanggal Untuk 20 PPh April. pasal 4 ayat 2 ya. Tanggal berapa? 20 April. Ya, tanggal 20 April tahun 2021 gitu. Gitu ya, cara penghitungannya kayak gitu. Nah, ini PPh pasal 4 ayat 2, kemudian pasal 15, 21, 23 atau 26, 25 sampai dengan PPh pasal 22 badan yang bergerak di bidang produksi bahan bakar minyak gas dan pelumas. Kemudian PPh pasal 22 badan tertentu sebagai pemungut pajak gitu ya. Badan tertentu itu karena dikasih keringanan gitu ya, untuk pajaknya itu yang karena disebut dengan badan tertentu gitu ya. Badan tertentu ini biasanya kalau yang bergerak di 9 bahan pokok biasanya ya, PPh pasal 22. Yang diimpor maksudnya.
Nah ya, yang diimpor. Jadi PPh 22 itu kan jenis pajak untuk pembayaran penyerahan barang dan impor ya, PPh 22 tuh. Nah, ini kalau dipungut sini termasuknya adalah PPh badan tertentu ya. Nah, ini kebetulan sama ya, ini tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPN dan PPNBM PKP ya. PKP itu tadi pengusaha kena pajak. Ini paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berarti tadi kalau masa pajaknya Maret, berarti pelaporannya itu tanggal kalau April sampai tanggal berapa ya? 31, 30. Tanggal 30 ya. Jadi 30 April berakhir gitu. Seperti itu, perhitungannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada PPN atas kegiatan membangun sendiri itu paling lama bulan berikutnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM. Jadi PPN itu ada yang sendiri, ada yang digabung dengan PPNBM, pajak penjualan barang mewah atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai. Ya, DJBC itu paling lama 7 hari setelah akhir masa pajak. Nah, ini cepat karena sudah computerized ya, karena ini sudah datanya sudah sinkron gitu ya. Kalau kita masukin datanya langsung lapor ke sana sendiri ke Dirjen Pajaknya karena kan satu ini ya, satu institusi Dirjen Pajak Bea Cukai ini. Kemudian PPh pasal 22 itu 14 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPN atau PPN dan PPNBM oleh bendahara itu paling lama akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Jadi ini semua batas waktunya itu dalam bulan. Kemudian yang non bendahara itu sama ya, paling lama akhir bulan. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah SPT tahunan. SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini ada dua kan tadi ya, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi dan SPT tahunan PPh badan. Kalau yang orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, 3 bulan, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian kalau yang badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Gitu ya. Kalau orang pribadi itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau SPT badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Baik, sebelum dilanjutkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Nah, ini nanti ada perhitungan ya. Sudah mulai perhitungan. Nah, ini nanti ada perhitungan nih. Bapak mau tanya, Ya, silakan. Oke, silakan. Siapa ini? Dengan siapa? kalau batas waktu pelaporan SPT sama penyampaian SPT tahunan itu sama apa beda, Pak? Batas penyampaian SPT dan tahunan. Kan SPT tadi ada dua. SPT itu SPT tahunan dan SPT masa. Ya, Sama batas waktu pelaporannya, Pak? batas waktu pelaporannya kan tadi itu. Bukan penyampaian SPT tahunan sama pelaporan SPT. Oh, sama aja. Penyampaian pelaporan sama aja. Penyampaian atau pelaporan sama aja. Oh, sama ya. Sama, Kasih, Pak. sama. Itu maksudnya tadi tuh berarti, oh ini maksudnya kali ya. Ini batas waktu penyampaian. Penyampaian itu maksudnya pelaporan sama aja. Maksudnya sama aja pelaporan. Gitu. Bapak, permisi, boleh bertanya? Ya, boleh, boleh.
Silakan. Saya Kania Iya. Puja Julianti dari kelas G3. Mm-mm. Kalau misalkan kita keberatan pajak, itu boleh mengajukan keringanan gitu maksudnya. Eh, bukan keringanan ya. Maksudnya keberatan itu kalau misalkan terjadi kesalahan. Kalau keberatan. Eh, jadi keberatan itu maksudnya kalau terjadi kesalahan menghitung gitu ya, kesalahan mencatat. Tapi kalau kalau misalkan pajaknya itu sudah benar, ya sudah benar, karena kan sudah ada ininya, sudah ada tarifnya, ya sudah ada tarifnya. Jadi eh, tidak bisa melakukan keringanan gitu, kecuali kalau di PPh Badan ya ada yang disebut dengan apa namanya istilahnya itu perencanaan pajak. Jadi bisa mengecilkan pajak yang dibayarkan gitu. Gitu. Jadi bukan keringanan ya istilahnya ya, bukan keringanan. Tapi keberatan atas kesalahan menghitung gitu. Gitu. Kemarin kan minggu kemarin udah ya, udah di apa jelaskan tentang keberatan itu ya. Itu kalau terjadi salah penghitungan ya, contohnya adalah salah penghitungan tadi. Gitu ya. Oh iya Pak, Mm-mm. berarti bukan kalau misalkan besar gitu pajaknya, bukan gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan Kalau terlalu besar, kalau misalkan perhitungannya salah bisa bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau misalkan perhitungannya udah benar, pajaknya besar ya berarti ya itu harus dibayarkan berarti pajaknya. Kayak gitu. Bisa bisa oh diambilkan iya contoh Pak. nggak Terima misalkan kasih apa? Pak. Ini masih secara umum ya. Kalau misalkan ada kasusnya sih, mungkin nanti bisa saya jelaskan mungkin kasusnya berarti masuk pajak apa gitu. Enggak ya, enggak ada contohnya ya. Belum kebayang contohnya ya. Ya itu kan tadi gunanya tarif itu, makanya pada saat pertemuan pertama itu harus pasti kan ada istilah seperti itu ya. Itu harus pasti karena ada tarif tadi gitu ya, ada tarifnya. Itu kayak PPh satu itu kan sudah apa penghitungannya itu harus sudah sesuai. Kalau udah sesuai, udah benar ya udah berarti pajak yang dibayarkannya segitu gitu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lainnya yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya adalah kita lanjutkan ya. Ini ada pembetulan SPT. Ya, ada pembetulan SPT. Ini berkaitan dengan nanti materi berikutnya yang berkaitan dengan hitungan tadi ya. Jadi di sini garis besarnya adalah bahwa pembetulan SPT itu bisa dibetulkan ya, tapi sebelum SPT tersebut diperiksa dan harus menyampaikan pernyataan tertulis. Itu poin pertama. Kemudian yang poin kedua, apabila pada saat pembetulan itu ternyata utang pajaknya itu lebih besar, ya, utang pajaknya itu lebih besar justru itu akan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2%, ya, sebesar 2% per bulan, ya, per bulan. Ya, itu denda administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Itu katanya ini apa namanya? Ketentuan perpajakannya seperti itu. Nah, nanti kita coba nanti eh, apa namanya? Ada ininya ya, ada kasus kasus penghitungan dendanya nanti ya, ada nanti. Nah, ini juga sama. Ini wajib pajak SPT masa. Kalau tadi tahunan ini juga masa. Sama, masa juga sama, yaitu 2% ya dendanya. Ketentuannya sama dengan yang tahunan tadi. Oke, selanjutnya adalah surat ketetapan pajak. Ini kemarin sudah
dibahas ya. Ini semua udah dibahas berkaitan dengan surat ketetapan pajak. Itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar, ada surat ketetapan kurang bayar tambahan, kemudian surat ketetapan pajak lebih bayar dan nihil gitu ya. Ada 4 ya, ada 4. Nah, kemarin sudah dijelaskan, tinggal sekarang kita langsung ke perhitungan ya, contoh perhitungannya. Oke, contoh perhitungan dari SKP kurang bayar. Oke, wajib pajak A, langsung saja ya, mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 2006. Ini kenapa ngambil tahunnya jauh? Karena maksimal pemeriksaan itu 2 tahun. Sejak batas akhir ya penyampaian SPT. Ya, sejak batas akhir dari penyampaian SPT. Nah, kalau misalkan badan berarti batas akhirnya itu April ya, akhir April kan tadi. Oke, ini sebesar 100 juta ya. Jadi apa namanya, wajib pajak A mempunyai penghasilan kena pajak itu di tahun 2006 itu adalah 100 juta. Kemudian menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tepat waktu pada bulan April 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diterbitkan SKP kurang bayar. Nah, ternyata gitu, ternyata pada saat diperiksa gitu ya, saat diperiksa ternyata ada kesalahan. Makanya apa namanya, diterbitkanlah yang disebut dengan SKP kurang bayar gitu ya. SKP kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, otomatis kan karena informasinya itu apa namanya tadi yang di teori tadi ya di awal itu, utang pajaknya itu lebih besar, maka akan dikenakan denda sebesar 2%. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Ya, kita hitung dulu pajak yang apa namanya, pajak yang kurang bayarnya dulu. Caranya adalah PKP, penghasilan kena pajak yang 100 juta itu, ini ya, itu nanti kita hitung dulu pajak yang terutangnya. Pajak yang terutangnya sebesar 30%. Ini asumsi ya, ini tarifnya. Ini asumsi tarifnya segini. Sehingga pajak terutangnya itu adalah 30 juta. Ya, 100 juta kali 30%, 30 juta. Kemudian asumsi juga ini ya, kredit pajaknya itu 10 juta. Nanti mah kalau di UTS keluar gitu ya, apa namanya, kalau di UTS keluar ini nanti informasinya ini ya, informasinya lengkap. Ya, supaya tidak asumsi karena ini sebagai contoh jadi asumsi saja. Ini asumsi 30%, yang 10 juta juga asumsi ya. Maka pajak yang kurang bayar itu adalah 20 apa namanya, 20 juta. Tuh, kemudian bunganya itu 24 bulan. Nah, 24 bulan itu ngitungnya dari sini. Sejak diterbitkannya SKP kurang bayar. Kan SKP kurang bayar itu tanggal bulan April 2009. Nah, ini berarti 24 bulan itu ngitungnya dari April 2009 mundur ke belakang sampai April 2007. Ya ini ya. Jadi ini kan tahun pajak 2006 itu kan dibayarkan terakhir itu bulan April 2007 ya. Akhir April 2007. Makanya akhir April 2007 ke April 2009 itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Makanya di sini 2 tahun itu sebanyak 24 ya, 24 bulan. Makanya perhitungannya 24 kali 2% kali 20 juta. Sehingga bunganya adalah 9.600.000. Sehingga jumlah bayar
pajak yang masih harus dibayar itu 29.600.000 gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita satu-satu aja ya. Nanti ada lagi ini apa namanya contoh soal lagi satu lagi. Surat tagihan pajak ya. Contoh soal surat tagihan pajak. Oke, silakan. Dari perhitungannya ada yang kurang jelas? Mau bertanya, Boleh. kalau yang 30% itu udah ditentuin atau di mana? Asumsi. Ya, ini asumsi contoh soal aja gitu ya, asumsi contoh soal. Nah, nanti kalau di UTS keluar itu nanti disebutkan ya, nanti disebutkan tarifnya. Itu tarif ya, tarif. Jadi PKP itu atau penghasilan kena pajak itu disebutnya DPP ya. Disebutnya adalah dasar pengenaan pajak. Ya, untuk menghitung pajak yang terutang itu kan DPP kali tarif kan? Ya, DPP kali tarif. Jadi DPP itu kan tadi penghasilan kena pajak. Jadi tinggal dihitung aja 30% kali 100 juta. Jadi ini asumsi ini ya. Ini tarif ya maksudnya. Karena ini contoh gitu ya. Jadi ini berupa asumsi. Nah, kredit pajak juga asumsi. Cuman memang ini kan soal ini diambil langsung dari buku ya. Ini apa namanya kurang lengkap informasinya. Nanti kalau di soal nanti informasinya lengkap. Jadi nanti tinggal hitung saja gitu ya. Supaya persepsinya sama gitu ya semua mahasiswa. Itu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah jelas perhitungannya? Pak, 24 bulan itu dari mana gitu? Kalau yang 24 bulan itu udah tahu ya? Biasanya itu yang bingung. Sudah, Pak. Udah paham ya? Kalau itu apa yang 2%-nya gimana? Nah, 2% itu tadi di penjelasan awal itu ada. Bunga kalau nggak salah. Iya, betul. Bunga ya. Oh, Iya. iya, iya. Ini 2%. Ini kalau masa ya, ini masa 2% sama yang tahunan juga sama ini. Tuh, tahunan ini sama 2%. Berarti itu ketentuan ya, Pak? Iya, ini ketentuan kalau ini mah. Kalau ini ketentuan. Kalau tadi yang 30% itu asumsi ya tadi ya, sama kredit pajak itu asumsi. Karena kalau misalkan informasinya itu dimasukkan semua sebenarnya bisa gitu ya, cuma nanti takutnya bingung gitu ya. Jadi ini mah yang penting asumsi tarifnya segini gitu ya, 30%. Terus kredit pajaknya segini gitu. Gitu Iya, baik, Pak. Makasih. ya. Oke. Awas nanti jangan sampai bingung pada saat penentuan ininya ya. Ini karena di sini tuh biasanya yang terjadi kesalahan tuh di sini biasanya. Jadi ini 2 tahun ini adalah batas waktu pemeriksaan SPT. Jadi SPT itu batas waktunya itu 2 tahun. Kalau misalkan sudah dari 2 tahun, ya berarti sudah benar SPT-nya gitu. Gitu. Kalau misalkan eh, sebelum tahun apa namanya 2 tahun, nah kita masih menunggu gitu ya, apakah sudah benar atau belum gitu. Makanya selalu diterbitkan yang disebut dengan SKP, surat ketetapan pajak gitu ya. Surat ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar, kurang bayar tambahan atau lebih bayar gitu. Nah, kalau lebih bayar itu beda lagi. Kalau lebih bayar itu berarti kita bayarnya lebih gitu ya. Kita bayarnya lebih, jadi harus kembalikan kelebihannya gitu. Beda dengan kalau kurang bayar. Kalau kurang bayar berarti kita harus bayar sisanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan. Ini sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas saya lanjutkan. Sudah, Pak. Oke. Berkaitan dengan surat tagihan pajak. Ini surat tagihan pajak ini surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
surat ketetapan pajak. Ini hukumnya sama ya, kekuatan hukumnya sama dengan SKP tadi. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini dendanya, denda bunganya itu 2% gitu ya, 2%. Nah, kalau kasus ini berkaitan dengan surat tagihan pajak. Nah, contohnya adalah ini PPh pasal 25 ya. PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 tahun 2008. Setiap bulan itu membayar 100 juta. Berarti ini satu tahunnya itu apa namanya? 100 juta kali 12 berapa? 100 juta kali 12 berapa? Nah, itu per bulannya segitu ya, 100 juta. Kemudian jatuh temponya itu misalnya tanggal 15. Karena PPh pasal 25 ini merupakan masa ya, bulanan. Makanya di apa pembayarannya itu tanggal 15 setiap bulannya. Kemudian pada bulan berikutnya maksudnya. Kemudian PPh pasal 25 bulan Juni itu 2008 dibayar tepat waktu. Tapi tidak 100 juta, melainkan hanya 40 juta. Artinya masih ada kekurangan, yaitu sebesar 60 juta. Atas kekurangan pajak penghasilan pasal 25 diterbitkanlah surat tagihan pajak, yaitu tanggal 18 September tahun 2008 dengan penghitungan sebagai berikut. Nah, di sini jadi nanti pada saat Anda menentukan jumlah bulannya, yaitu dari SKP, dari STP ya, dari STP dari STP yang diterbitkan, yaitu di sini penerbitan STP-nya itu tanggal 18 September, berarti ngitungnya dari Oktober ya, Oktober, November, Desember, jadi 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi ngitungnya dari November, Oktober, November, Desember, Septembernya nggak dihitung. Makanya di sini 3 bulan ya ini ya, ini 3 bulan. Ini itu Oktober, November, Desember. Karena ini masa ya, karena ini masa dan ini merupakan angsuran pajak PPh pasal 25 itu berakhirnya Desember. Makanya di sini ngitungnya itu dari Oktober, November, Desember. Maka perhitungannya seperti ini. Kekurangan bayar PPh pasal 25 bulan Juni tahun 2008 100 juta dikurangi 40 juta 60 juta ya kekurangannya. Kemudian bunganya itu adalah 3, ini 3 itu tadi ya, 3 bulan kali 2% kali 60 juta. 60 juta itu dari sini. Sehingga bunganya adalah 3.600.000. 600 juta. 3.600.000 benar. Kemudian jumlah yang harus dibayar itu 63.600 gitu. Itu ya, itu perhitungannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti di latihan ada ya ini. Nanti di latihan ada. Untuk perhitungan STP ini. Contoh perhitungan STP. Awas ya kebalik ini STP ya, bukan SPT. Saya kira udah paham ya, udah jelas ya. Paham ya? Sudah, Pak, sudah. Udah ya, oke. Baik, sekarang pembukuan ini juga udah kemarin ya di materi sebelumnya. Kemudian pencatatan, ini saya akan bahas sekilas tentang pencatatan. Nah, ini. Pencatatan.
Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tapi wajib harus menyelenggarakan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi yang pencatatan itu nanti perhitungan penghasilan netonya itu menggunakan norma ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu yang melakukan pencatatan gitu ya. Nah, apa saja pencatatan tuh? Nah, sebenarnya sama aja ya. Pencatatan itu sama dengan pembukuan. Ya, harus ada informasi nih sebelumnya. Nah, pencatatan itu sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Itu yang ada di pencatatan. Ya, minimal seperti itu ya. Jadi ada informasi-informasi ini gitu. Itu pencatatan. Oke, pencatatan sudah. Oke, sekarang pemeriksaan. Ini juga kemarin sudah ya pemeriksaan. Pemeriksaan itu harus objektif dan profesional ya. Nah, pemeriksaan itu ada dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan kantor. Tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi patuh enggak gitu ya. Patuh tidak wajib pajak itu terhadap perpajakan gitu ya. Itu fungsi dari pemeriksaan. Nah, ini ada jangka waktu pemeriksaannya ya. Tadi kan ada pemeriksaan kantor, ada pemeriksaan lapangan ya. Ini pemeriksaan kantor itu 3 bulan ya. Ini 3 bulan lamanya. Bisa diperpanjang. Ya, diperpanjang 3 bulan lagi. Jadi totalnya 6 bulan kalau misalkan belum selesai. Kemudian pemeriksaan lapangan. Ini 4 bulan. Bisa diperpanjang lagi 4 bulan lagi. Ini ya, 4 bulan lagi. Kemudian apabila ada ada kasus indikasi terjadinya kasus transfer pricing atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa. Jadi transfer pricing itu adalah rekayasa ya. Rekayasa transaksi keuangan. Itu perlu adanya pengujian yang lebih mendalam. Pengujian yang lebih mendalam itu biasanya waktunya itu lebih lama dan perpanjangannya itu berupa kali, bukan bulan lagi tapi kali. Sebanyak 5 kali gitu, perpanjangannya. Nah, ini harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan. Oke, itu jangka waktu pemeriksaan. Kemudian penyidikan, ini juga sudah kemarin ya, minggu kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini apabila penyidikan itu tidak ditemukan cukup bukti, maka penyidikan tersebut dihentikan. Ini ada surat paksa. Ini surat paksa itu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dipaksa gitu ya. Oke, yang terakhir ini keberatan. Tadi ya keberatan. Nih, keberatan itu tuh apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pungutan tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak. Gitu. Kemudian banding upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan banding.
Kemudian peninjauan kembali, berarti ini pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Ini apa namanya? Biasanya langkah kan tidak atau keberatan gitu ya. Ini adalah langkah terakhir. Ya, langkah terakhir yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya yang paling tinggi. Oke, mungkin itu saja ya untuk materinya ini sudah selesai. Untuk KOP dan tata cara perpajakan sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan berkaitan dengan KUP dan tata cara perpajakan. Oke, mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau sudah selesai aja?